Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati. Berikutnya akan ada penyampaian hasil seminar dari Saudara Sugeng Rianto AMDK dengan judul Optimalisasi Penerapan Edukasi pada Pasien Operasi Transuretal Resection of Prostate atau TRUP di ruang pemulihan kapal operasi RSUD Fatmawati Kota Surakarta. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumario S. selaku Kepala Ruang Kapal Operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, sekaligus sebagai mentor saya, yang saya banggakan teman-teman P3K yang berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Sugeng Rianto, NIP 1988803 21 2024 211 006, lahir di Magetan, bekerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sejak tahun 2015 sampai sekarang di kapal operasi. Pada siang ini, Kamis 26 Juli 2025, izinkan saya menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, pemerintah Kota Surakarta, dengan judul Optimalisasi Penerapan Edukasi pada Pasien Post Operasi Transuretal Resection of Prostate atau TURP di ruang pemulihan kapal operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Lanjut ke latar belakang. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta nomor KB 04/62/8/2025 tentang penyelenggaraan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Dilaksanakan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Untuk implementasinya di tempat kerja oleh ASN yang telah dibekali pembekalan materi diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah belum optimalnya sosialisasi terkait edukasi pada pasien post operasi transuretal resection of prostate atau TURP di ruang pemulihan kapal operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Hal ini sangat berpengaruh bagi kenyamanan dan kepuasan pasien setelah menjalani operasi di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul Optimalisasi Penerapan Edukasi pada Pasien Post Operasi Transuretal Resection of Prostate atau TURP di ruang pemulihan kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Dengan diterapkannya nilai-nilai berakhlak dan mata diklat manajemen ASN serta smart ASN dalam setiap tindakan keperawatan. Maksudnya, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dimaksudkan memberikan bekal pengetahuan, sikap serta perilaku tentang nilai dan etika dalam memberikan pelayanan yang optimal dan prima di kamar operasi agar dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta jabatan yang untuk pencapaian visi misi dan nilai-nilai unit kerja. Tujuannya ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya mampu memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, dan adaptif dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan untuk memberikan kontribusi
dalam mewujudkan visi misi RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tujuan khususnya menjadi perawat terampil yang mampu menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak serta smart ASN dan manajemen ASN di unit kerja. Untuk tepatnya, kegiatan orientasi P3K Kota Surakarta Angkatan 2 dilaksanakan di yang pertama di MOC sampai evaluasi, pelatihan melalui LMS, Solo Wasis, kemudian untuk orientasi tempat kerjanya di kamar operasi RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Waktu pelaksanaannya untuk pembukaannya dimulai tanggal 16 Mei 2025. MOC melalui LMS Solo Wasis dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 5 Juli 2025. Evaluasi akademik melalui LMS Solo Wasis dilaksanakan tanggal 10 sampai 11 Juni 2025. Kemudian remedi tanggal 12 sampai 13. Orientasi tempat kerja tanggal 12 sampai 24 Juni 2025. Kemudian seminar yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26. Evaluasi pelatihan melalui LMS Solo Wasis tanggal 25 dan 26 Juli 2025. Ini SOPK Pemerintahan Kota Surakarta dari dapat dilihat untuk visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, kemudian mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dari SOTK dari Dinas Kesehatan untuk visinya pelayanan Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi dan kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Kemudian meningkatkan kualitas SDM aparatur secara period dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Ini sebelah kanan adalah SOTK dari RSUD Bu Fatmawati Soekarno. Untuk visinya pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Karena masuk ke edukasi pasien post TURP atau transurethral resection of the prostate adalah prosedur bedah yang mengangkat sebagian prostat yang membesar melalui uretra guna melancarkan aliran urin. Tujuannya dari pemberian edukasi post operasi TURP adalah memberikan pemahaman tentang proses pemulihan pasca operasi TURP, meningkatkan ketaatan terhadap instruksi medis, mencegah komplikasi pasca operasi. Perawatan di rumah pasca operasi TURP yang pertama adalah minum banyak air, 8 sampai 18 gelas air per hari.
untuk membantu membersihkan kandung kemih dari sisa-sisa darah. Kemudian nomor 2, menghindari aktivitas berat atau mengangkat beban lebih dari 5 kg selama 4-6 minggu. Nomor 3, istirahat cukup, hindari duduk terlalu lama, merempat makan makanan berserat untuk mencegah konstipasi. Nomor 5, jaga kebersihan area kateter dan perhatikan warna urin. Rencana kerja dan hasil kerja untuk identifikasi isu. Yang pertama adalah belum optimalnya penerapan edukasi pada pasien post operasi transureter reseksi of prostat (TURP) di ruang pemulihan kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang kedua, belum optimalnya penerapan terapi musik untuk mengurangi tingkat kecemasan di ruang persiapan kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang ketiga, belum optimalnya edukasi berdoa sebelum menjalani operasi di ruang persiapan kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Yang keempat, belum optimalnya penerapan cuci tangan bedah di kamar operasi. Kemudian kurang efektifnya komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien di kamar operasi Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Penetapan isu dilakukan melalui analis isu dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu, analisis isu. Ini bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui gagasan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan analisa isu APKL dan USD didapatkan prioritas isu. Yang pertama, belum optimalnya sosialisasi terkait edukasi pada pasien post operasi transureteral reseksi of prostat atau TURP di ruang pemulihan kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Yang kedua, belum optimalnya sosialisasi terkait penerapan terapi musik. Yang ketiga, belum optimalnya sosialisasi edukasi berdoa sebelum menjalani operasi di ruang persiapan kamar operasi. Rencana hasil kerjanya, tujuan instansi atau unit kerja mandiri. Gagasan yang diangkat untuk tujuan instansi atau unit kerja mandiri yaitu RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta selalu menuntut adanya perubahan yang inovatif dan kreatif untuk tetap menjaga kualitas pelayanan, bahkan selalu berkembang untuk meningkatkan kualitas demi kepentingan masyarakat. Hal ini diterapkan agar terciptanya proses pelayanan perawatan yang bermutu dan melindungi keselamatan pasien. Untuk gagasan yang diangkat, optimalisasi penerapan edukasi pada pasien post operasi transureteral reseksi of prostat atau TURP di ruang pemulihan kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tahap pemecahan isunya, yang pertama adalah langkah awal identifikasi atau kegiatannya, meminta dukungan pimpinan atau mentor. Tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan bahan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Yang kedua, meminta jadwal untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor di kamar operasi. Yang keempat, meminta dukungan kepada mentor. Untuk output atau hasilnya, yang pertama tersedianya bahan konsultasi. Yang kedua, terjadinya dokumentasi, foto dan jadwal konsultasi. Yang ketiga, pelaksananya kegiatan konsultasi. Yang keempat, tersedianya surat persetujuan pimpinan atau mentor tentang isu yang diangkat. Untuk kontribusi terhadap visi misi kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang kedua, merencanakan atau melakukan aktualisasi, kemudian merencanakan media edukasi post operasi TURP. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor mengenai media edukasi dan pasien post operasi TURP. Yang kedua, melakukan pembuatan media leaflet untuk edukasi pasien post TURP.
melakukan revisi leaflet untuk edukasi pasien post operasi TLB. Terus kemudian lanjutnya terciptanya kesepakatan media edukasi pada pasien post TLB, pelaksananya leaflet untuk edukasi pasien TLB, disetujunya leaflet. Kegiatan selama dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, membuat aktualisasi edukasi pada pasien post operasi TLP dengan menggunakan media leaflet. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Yang kedua, membuat satuan acara penyuluhan edukasi pasien post operasi turbe. Yang ketiga, melakukan edukasi pada pasien post turbe dengan menggunakan media SAP dan leaflet. Kemudian yang pertama, terciptanya kesepakatan melalui pasien post operasi TLB. Terciptanya lembaga SAP, pelaksananya edukasi pada pasien post operasi turbe dengan menggunakan media SAP dan leaflet. Kegiatan ini selaras dengan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, tentunya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Melakukan evaluasi aktualisasi. Yang pertama, melakukan evaluasi pada perawat kamar operasi tentang edukasi pada pasien post operasi turbe dengan menggunakan media SAP dan leaflet di ruang pemulihan kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Terus kemudian pelaksananya kegiatan evaluasi pada perawat kamar operasi tentang edukasi pada pasien operasi TWP menggunakan media SAP dan leaflet di ruang pemulihan kamar operasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kegiatan ini selaras dan sejalan tentunya dengan visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Rencana kerja menengah yang pertama, tahun kegiatannya tahun 2025. Untuk kegiatannya membuat aktualisasi, terus melakukan monitoring penerapan edukasi pada pasien turbe di ruang pemulihan kamar operasi. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi mengenai penerapan edukasi pada pasien post turbe di ruang pemulihan kamar operasi. Untuk kontribusinya langsung kegiatan selaras dan sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, dan kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Yang pertama, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Kemudian penutup, yang pertama adalah kesimpulan. Kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah, serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing, sehingga mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kemudian yang kedua adalah saran. Saran yang pertama bagi diri sendiri, bagi ASN sendiri diharapkan untuk terus mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Selain itu, ASN
dianjurkan untuk melakukan setiap kegiatan dengan menanamkan nilai-nilai dasar profesi ASN secara kontinu dan menularkan kepada rekannya. Yang kedua adalah perawat sebagai ASN dalam melaksanakan tugas hendaknya secara total dan loyalitas yang tinggi serta melaksanakan tugas dengan memegang prinsip nilai-nilai berakhlak sehingga visi dan misi unit kerja dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit. Pihak rumah sakit hendaknya selalu memberikan dukungan terhadap tenaga kesehatan atau perawat dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ini adalah dokumentasi konsultasi dengan Bapak Sumaryo. Kemudian lanjut. Nah, ini dokumentasi antara dengan keluarga pasien dan dengan perawat ruangan. Demikian seminar siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mas Sugeng Haryanto. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Sumaryo untuk menyampaikan masukan dan saran kepada peserta. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Jadi tadi Mas Sugeng sudah menyampaikan untuk laporan orientasi dengan judul optimalisasi penerapan edukasi pada pasien postoperasi transuretal resection of prostat di ruang hunian operasi RSUD Bupati Soekarno Kota Surakarta. Tadi sudah disampaikan tentang pentingnya untuk edukasi. Jadi keberhasilan operasi itu tidak lepas juga dari peran keluarga dalam merawat ataupun melanjutkan perawatan yang sudah ada di rumah sakit. Jadi manakala tadi juga sudah disampaikan, itu nanti kan tetap ada semacam brosur, leaflet dan sebagainya. Nanti bisa dikembangkan tentunya dengan bagian PKRS. Jadi nanti bolehlah untuk leaflet dan sebagainya disampaikan ke PKRS. Dan manakala di rumah sakit kita ini ada pasien dengan postur P, itu bisa disampaikan. Jadi secara rinci nanti sudah ada di dalam modul ataupun di dalam leaflet yang disebarluaskan oleh PKRS. Mungkin sudah cukup bagus ya untuk materi dan penyampaian yang disampaikan Mas Sugeng. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Sumaryo. Terima kasih untuk masukan dan sarannya. Demikian telah dilaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Bupati Soekarno Kota Surakarta. Semoga bisa bermanfaat sebagaimana mestinya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.